Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya adalah asisten dari admin Ana Abrori Channel yang akan memandu dan mendampingi saudara-saudaraku sekalian. Para calon haji dan hajah, calon petugas penyelenggara ibadah haji Indonesia yang akan mengikuti seleksi ujian CAT pada tanggal 21 Desember tahun 2023 nanti di tingkat kabupaten, kota, dan tanggal 28 Desember tahun 2023 di tingkat provinsi. Semoga diberikan kemudahan dan kelancaran dalam mengikuti alur pendaftaran, melengkapi berkas, mempersiapkan diri mengikuti tes. Semoga apa yang diniatkan dan semua yang diikuti ini menjadi bernilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal Alamin. Untuk itu saudaraku sekalian, di dalam video ini kita akan membahas seputar soal-soal latihan dalam seleksi penerimaan petugas penyelenggara ibadah haji, sesuai keputusan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh Nomor 350 Tahun 2023, yang diterbitkan pada tanggal 6 November tahun 2023 kemarin, mengenai pedoman rekrutmen petugas penyelenggara ibadah haji dan pendukung petugas penyelenggara ibadah haji. Untuk mengambil barokah belajar kita di video ini, mari terlebih dahulu kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. 5 kompetensi, tugas dan fungsi. Soal bagian pertama. Sebagai negara dengan jumlah umat Islam terbanyak di dunia, Indonesia memiliki tanggung jawab besar dalam penyelenggaraan ibadah haji. Tahun 2024 merupakan tahun penting bagi petugas penyelenggara ibadah haji Indonesia, di mana mereka perlu memiliki kemampuan dan pemahaman yang mendalam terkait tugas dan fungsi mereka. Untuk menguji kemampuan mereka, soal 1, seorang petugas penyelenggara ibadah haji mendapati seorang jamaah haji yang mengalami kesulitan dalam menjalankan ibadah tawaf. Apa yang seharusnya dilakukan oleh petugas tersebut? A. Meninggalkan jamaah tersebut dan membiarkannya menyelesaikan masalahnya sendiri. B. Mengarahkan jamaah tersebut kepada orang lain yang mungkin bisa membantunya. C. Memberikan bantuan dan arahan kepada jamaah tersebut. D. Mengabaikan jamaah tersebut dan fokus pada tugas-tugas lainnya. Jawaban, C. Pembahasan, seorang petugas penyelenggara ibadah haji harus siap memberikan bantuan dan arahan kepada jamaah yang mengalami kesulitan dalam menjalankan ibadah haji. Hal ini merupakan bagian dari tugas dan fungsi mereka sebagai pelayan umat. Soal 2. Seorang petugas penyelenggara haji mendapati adanya kekurangan dalam penyaluran air Zam-Zam kepada jamaah haji. Apa tindakan yang seharusnya dilakukan oleh petugas tersebut? A. Mengabaikan masalah tersebut karena bukan tugasnya. B. Melaporkan kekurangan tersebut kepada atasan. C. Mencari solusi untuk menambah pasokan air Zam-Zam. D. Membiarkan jamaah haji mencari air Zam-Zam sendiri. Jawaban, C. Pembahasan, seorang petugas penyelenggara haji memiliki tanggung jawab untuk mencari solusi dan menyelesaikan masalah yang muncul dalam penyelenggaraan ibadah haji, termasuk dalam hal penyaluran air Zam-Zam. Soal 3, seorang petugas penyelenggara haji mendapati adanya jamaah haji yang terpisah dari kelompoknya dan kebingungan. Apa langkah yang seharusnya dilakukan oleh petugas tersebut? A. Meninggalkan jamaah tersebut dan membiarkannya menyelesaikan masalahnya sendiri. B. Mengabaikan keberadaan jamaah tersebut karena bukan tanggung jawabnya. C. Mencari informasi tentang kelompok jamaah tersebut dan membantu mereka bertemu kembali. D. Membiarkan jamaah tersebut mencari kelompoknya sendiri. Jawaban, C. Pembahasan, seorang petugas penyelenggara haji memiliki tugas untuk membantu jamaah haji yang mengalami kesulitan, termasuk dalam hal kehilangan kelompok. Mencari informasi dan membantu mereka bertemu kembali merupakan bentuk dari fungsi mereka sebagai pelayan umat. Soal 4. Seorang petugas penyelenggara haji mendapati adanya jamaah haji yang jatuh sakit dan membutuhkan perawatan medis. Apa langkah yang seharusnya dilakukan oleh petugas tersebut? A. Meninggalkan jamaah tersebut karena bukan tugasnya. B. Menghubungi pihak berwenang untuk menangani kasus tersebut. C. Memberikan perawatan medis sederhana kepada jamaah tersebut. D. Mencari bantuan medis yang lebih profesional untuk jamaah tersebut.
Jawaban, D. Pembahasan, seorang petugas penyelenggara haji harus siap untuk menangani berbagai kondisi darurat, termasuk dalam hal pemberian perawatan medis kepada jamaah haji yang sakit. Mencari bantuan medis yang lebih profesional merupakan tindakan yang seharusnya dilakukan oleh petugas tersebut. Soal 5. Seorang petugas penyelenggara haji mendapati adanya kekacauan dalam penjadwalan keberangkatan jamaah haji. Apa tindakan yang seharusnya dilakukan oleh petugas tersebut? A. Meninggalkan kekacauan tersebut dan membiarkannya menyelesaikan masalahnya sendiri. B. Mencari bantuan dari pihak terkait untuk menyelesaikan kekacauan tersebut. C. Mengabaikan kekacauan tersebut karena bukan tugasnya. D. Mengatur ulang penjadwalan keberangkatan jamaah haji sendiri. Jawaban, D. Pembahasan, seorang petugas penyelenggara haji memiliki tugas untuk menjamin kelancaran penjadwalan dan keberangkatan jamaah haji. Oleh karena itu, mereka seharusnya siap untuk mengatur ulang penjadwalan keberangkatan jamaah haji jika diperlukan. Soal 6, seorang petugas penyelenggara haji mendapati adanya jamaah haji yang kehilangan barang berharga saat berada di tanah suci. Apa langkah yang seharusnya dilakukan oleh petugas tersebut? A. Mengabaikan kehilangan tersebut karena bukan tanggung jawabnya. B. Membantu jamaah tersebut melaporkan kehilangan tersebut kepada pihak berwenang. C. Menawarkan kompensasi dalam bentuk barang pengganti kepada jamaah tersebut. D. Menasehati jamaah tersebut untuk lebih hati-hati. Jawaban, B. Pembahasan, seorang petugas penyelenggara haji memiliki tanggung jawab untuk membantu jamaah haji yang mengalami masalah, termasuk dalam hal kehilangan barang berharga. Membantu jamaah tersebut melaporkan kehilangan tersebut kepada pihak berwenang merupakan tindakan yang seharusnya dilakukan oleh petugas tersebut. Soal 7, seorang petugas penyelenggara haji mendapati adanya permasalahan dalam pemberian layanan makanan kepada jamaah haji. Apa tindakan yang seharusnya dilakukan oleh petugas tersebut? A. Mengabaikan permasalahan tersebut karena bukan tanggung jawabnya. B. Mengadakan rapat dengan timnya untuk mencari solusi terbaik. C. Membiarkan jamaah haji mencari makanan sendiri. D. Mencari bantuan dari pihak terkait untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Jawaban, B. Pembahasan, seorang petugas penyelenggara haji harus siap untuk mencari solusi terbaik dalam menyelesaikan berbagai permasalahan yang muncul, termasuk dalam hal pemberian layanan makanan kepada jamaah haji. Soal 8, seorang petugas penyelenggara haji mendapati adanya kekurangan dalam fasilitas akomodasi bagi jamaah haji. Apa langkah yang seharusnya dilakukan oleh petugas tersebut? A. Membiarkan jamaah haji mencari akomodasi sendiri. B. Mengabaikan kekurangan tersebut karena bukan tanggung jawabnya. C. Mencari solusi untuk menambah fasilitas akomodasi bagi jamaah haji. D. Mencari bantuan dari pihak terkait untuk menyelesaikan kekurangan tersebut. Jawaban, C. Pembahasan, seorang petugas penyelenggara haji memiliki tugas untuk memastikan ketersediaan fasilitas akomodasi bagi jamaah haji. Oleh karena itu, mereka seharusnya siap untuk mencari solusi dalam menyelesaikan kekurangan fasilitas akomodasi yang muncul. Soal 9, seorang petugas penyelenggara haji mendapati adanya kekurangan dalam penyediaan transportasi bagi jamaah haji. Apa tindakan yang seharusnya dilakukan oleh petugas tersebut? A. Meninggalkan kekurangan tersebut dan membiarkannya menyelesaikan masalahnya sendiri. B. Mengabaikan kekurangan tersebut karena bukan tanggung jawabnya. C. Mencari bantuan dari pihak terkait untuk menyelesaikan kekurangan tersebut. D. Mencari solusi untuk menambah fasilitas transportasi bagi jamaah haji. Jawaban, D. Pembahasan, seorang petugas penyelenggara haji harus siap untuk mencari solusi dalam menyelesaikan berbagai kekurangan yang muncul, termasuk dalam hal penyediaan transportasi bagi jamaah haji. Soal 10. Seorang petugas penyelenggara haji mendapati adanya jamaah haji yang kesulitan dalam berkomunikasi karena bahasa yang berbeda. Apa langkah yang seharusnya dilakukan oleh petugas tersebut? A.
mengabaikan kesulitan tersebut karena bukan tanggung jawabnya. B. Mencari penerjemah yang bisa membantu jamaah tersebut. C. Membiarkan jamaah tersebut mencari penerjemah sendiri. D. Melancarkan komunikasi dengan bahasa isyarat. Jawaban B. Pembahasan, seorang petugas penyelenggara haji memiliki tugas untuk membantu jamaah haji dalam berbagai hal, termasuk dalam hal berkomunikasi. Mencari penerjemah yang bisa membantu jamaah tersebut merupakan tindakan yang seharusnya dilakukan oleh petugas tersebut. Soal bagian kedua. Pada tahun 2024, pemerintah Indonesia sangat memperhatikan pembinaan dan pengawasan terhadap petugas penyelenggara ibadah haji. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa setiap petugas haji dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik serta bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas mereka. Oleh karena itu, dalam uji kemampuan petugas penyelenggara ibadah haji Indonesia tahun 2024, akan digunakan soal pilihan ganda yang berbobot dan tingkat kesulitan tinggi untuk menguji kemampuan mereka dalam menjalankan tugas dan fungsinya. 1. Apa yang dimaksud dengan tugas petugas haji dalam menjaga keselamatan jamaah? A. Melakukan patroli di sekitar area haji. B. Menjaga agar tidak terjadi kecelakaan. C. Menjaga keamanan dari tindak kejahatan. D. Semua jawaban benar. Jawaban D. Semua jawaban benar. Pembahasan, tugas petugas haji tidak hanya menjaga agar tidak terjadi kecelakaan, namun juga menjaga keamanan dari tindak kejahatan serta melakukan patroli di sekitar area haji untuk memastikan keselamatan jamaah. 2. Apa yang menjadi fungsi utama dari petugas penyelenggara haji? A. Mengatur aliran jamaah. B. Menyediakan fasilitas kesehatan. C. Memastikan jamaah mendapatkan makanan. D. Membantu jamaah dalam melaksanakan ibadah. Jawaban D. Membantu jamaah dalam melaksanakan ibadah. Pembahasan, fungsi utama dari petugas penyelenggara haji adalah membantu jamaah dalam melaksanakan ibadah sehingga mereka dapat melaksanakan ibadah dengan baik dan lancar. 3. Apa yang seharusnya dilakukan oleh petugas haji dalam menghadapi situasi darurat? A. Menghubungi pusat pengendalian haji. B. Bertindak cepat dan tanggap dalam mengatasi situasi. C. Menunggu petunjuk dari atasan. D. Melakukan rapat darurat bersama petugas lainnya. Jawaban B. Bertindak cepat dan tanggap dalam mengatasi situasi. Pembahasan, petugas haji harus dapat bertindak cepat dan tanggap dalam menghadapi situasi darurat tanpa harus menunggu petunjuk dari atasan. 4. Apa yang seharusnya menjadi fokus utama dari petugas haji dalam pelaksanaan tugasnya? A. Memenuhi kebutuhan pribadi. B. Mencari hiburan di sekitar area haji. C. Memastikan keamanan dan keselamatan jamaah. D. Mengatur rencana liburan setelah selesai tugas. Jawaban C. Memastikan keamanan dan keselamatan jamaah. Pembahasan, fokus utama dari petugas haji haruslah memastikan keamanan dan keselamatan jamaah, bukan memenuhi kebutuhan pribadi atau mencari hiburan. 5. Apa yang harus dilakukan petugas haji ketika menemukan jamaah yang membutuhkan bantuan kesehatan? A. Menyediakan obat-obatan sendiri. B. Menghubungi tim medis terdekat. C. Membawa jamaah ke pusat kesehatan terdekat. D. Mengabaikan keadaan jamaah tersebut. Jawaban C. Membawa jamaah ke pusat kesehatan terdekat. Pembahasan, ketika menemukan jamaah yang membutuhkan bantuan kesehatan, petugas haji harus segera membawa jamaah tersebut ke pusat kesehatan terdekat untuk mendapatkan pertolongan medis. 6. Apa yang seharusnya dilakukan petugas haji ketika terjadi penumpukan jamaah di satu tempat? A. Membiarkan jamaah menyelesaikan masalahnya sendiri. B. Mengatur aliran jamaah agar tidak terjadi penumpukan. C. Memperpanjang waktu ibadah untuk menampung jamaah dalam waktu yang sama. D. Mengabaikan keadaan tersebut. Jawaban B. Mengatur aliran jamaah agar tidak terjadi penumpukan. Pembahasan, ketika terjadi penumpukan jamaah di satu tempat,
petugas haji harus segera mengatur aliran jamaah agar tidak terjadi penumpukan yang dapat membahayakan keselamatan mereka. 7. Apa yang seharusnya menjadi prioritas utama bagi petugas haji dalam menjalankan tugasnya? A. Menyelesaikan tugas dengan cepat. B. Mengurus kebutuhan pribadi terlebih dahulu. C. Memastikan keselamatan jamaah. D. Mengatur rencana liburan setelah selesai tugas. Jawaban C. Memastikan keselamatan jamaah. Pembahasan, prioritas utama bagi petugas haji adalah memastikan keselamatan jamaah, bukan menyelesaikan tugas dengan cepat atau mengurus kebutuhan pribadi terlebih dahulu. 8. Apa tindakan yang seharusnya dilakukan petugas haji ketika mendapati jamaah melakukan pelanggaran terhadap peraturan haji? A. Melaporkan kepada atasan. B. Menegur jamaah secara langsung. C. Mengabaikan keadaan tersebut. D. Membantu jamaah dalam melakukan pelanggaran. Jawaban A. Melaporkan kepada atasan. Pembahasan, ketika mendapati jamaah melakukan pelanggaran terhadap peraturan haji, petugas haji seharusnya melaporkan kejadian tersebut kepada atasan agar tindakan yang sesuai dapat diambil. 9. Apa yang harus dilakukan petugas haji jika menemukan jamaah yang tersesat di area haji? A. Membawa jamaah kembali ke tempat asalnya. B. Mengabaikan keadaan tersebut. C. Mencari bantuan dari petugas haji lainnya. D. Membantu jamaah dalam menemukan jalan pulangnya. Jawaban D. Membantu jamaah dalam menemukan jalan pulangnya. Pembahasan, ketika menemukan jamaah yang tersesat di area haji, petugas haji harus membantu jamaah tersebut dalam menemukan jalan pulangnya agar mereka tidak semakin tersesat. 10. Apa yang seharusnya dilakukan petugas haji jika terjadi konflik antara jamaah? A. Menghindari konflik tersebut. B. Mengabaikan keadaan tersebut. C. Mencoba untuk menengahi konflik. D. Melaporkan kepada atasan. Jawaban C. Mencoba untuk menengahi konflik. Pembahasan, ketika terjadi konflik antara jamaah, petugas haji seharusnya mencoba untuk menengahi konflik tersebut agar tidak berlarut-larut dan dapat diselesaikan dengan baik. Baiklah saudara-saudaraku semua, kita cukupkan sampai di sini dulu belajar kita. Insya Allah, kita akan lanjutkan di video berikutnya. Semoga dapat menambah wawasan dan khasanah keilmuan kita dalam rangka mempersiapkan diri, mengemban tugas mulia sebagai petugas penyelenggara ibadah haji Indonesia. Semoga selalu sehat dan tetap semangat. Terima kasih yang sudah hadir dan menyimak dari awal sampai akhir video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.